aku Sisil, welcome to my YouTube channel. So, ini adalah video pertama aku di my YouTube channel. Thank you banget buat yang udah mau nonton. Sesuai judulnya, hari ini aku akan membahas tentang pertolongan pertama untuk wajah breakout. Sebelumnya, kalian boleh bantu aku subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk ngasih konten buat kalian. Dan kedepannya, YouTube channel ini akan berisikan konten-konten tentang kecantikan, beauty, ataupun lifestyle. Jadi kalau kalian ngerasa suka, kalian boleh subscribe. Dan gak perlu lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas apa aja sih pertolongan pertama untuk wajah breakout. Kayak aku tuh paham banget sih gimana rasanya punya wajah breakout, karena emang aku tuh sekitar 5 tahunan lebih punya wajah breakout. Jadi kayak dari SMP sampai lulus kuliah aja aku tuh bener-bener breakout terus. Kayak semisal kalau sembuh tuh cuma sebulan, 2 bulan, abis itu balik lagi breakout lagi, balik lagi breakout lagi. Sampai akhirnya sekarang aku bener-bener punya kulit impian aku. Ya kayak bener-bener normal aja lah, nggak dikit-dikit jerawatan, gak dikit-dikit tuh kayak rusak gitu. Jadi alasan dibalik aku bikin video ini adalah aku pengen juga buat kalian yang lagi breakout, semoga kalian bisa cepet nyusul punya kulit kayak aku yang bebas dari jerawat. Dan video hari ini aku buat bukan asal-asalan kayak cuma berdasarkan pengalaman aku aja, tapi aku juga mengacu pada beberapa artikel. Salah satunya adalah Alo Dokter yang dikeluarkan oleh Dr. Kevin Andrian pada bulan Juli tahun kemarin. Jadi ini benar-benar valid dan aku nggak mengada-ada, dan juga pastinya aman karena benar-benar artikel ini dikeluarkan oleh dokter. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kita harus menyamakan persepsi dulu tentang apa sih breakout itu. Jadi wajah breakout itu sendiri merupakan kondisi wajah seseorang ketika mengalami iritasi yang nantinya itu akan ditandai dengan kayak kemerahan gitu di sekitar wajah, yang merupakan reaksi dari peradangan itu sendiri, dan juga nantinya akan memunculkan beberapa jerawat, bisa kayak cuma sedikit ataupun mungkin bisa banyak banget. Nah, tapi banyak banget nih yang nggak bisa bedain breakout sama purging. Nah, itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, karena kalau breakout itu merupakan kayak kita nggak cocok sama suatu zat kimia yang berada di suatu produk kecantikan. Tapi kalau purging itu sendiri biasanya itu merupakan reaksi kayak penyesuaian wajah kita dengan beberapa produk kecantikan yang mungkin baru kita pakai. Purging ini juga bisa diartikan kayak pergantian kulit antara kulit lama dengan pergantian kulit baru. Jadi bisa dibilang purging itu juga merupakan suatu regenerasi kulit yang biasanya terjadi sekitar 2 hingga 4 minggu aja, dan itu nggak akan berjangka panjang. Kalau misal breakout itu akan berjangka panjang, ada kemerahan dan juga ada jerawat juga. Jadi kalian udah bisa bedain ya sekarang. Terus apa aja sih penyebab dari wajah breakout itu? Pertama, sering bergonta-ganti produk-produk skincare maupun kosmetik untuk wajah kalian. Nah, ini biasanya yang menjadi penyebab utama, karena sekarang juga skincare ataupun makeup itu ada banyak banget yang baru dengan berbagai klaim. Nah, kadang dengan ini kita bakalan tergoda untuk nyoba produk-produk itu, dan ternyata kita malah nggak cocok. Itu bisa juga menjadi salah satu penyebab breakout. Kedua, konsumsi makanan yang berminyak ataupun gula secara berlebih. Kadang kita nggak percaya kan kalau semisal makan makanan itu dapat kayak bereaksi sama jerawat kita. Padahal itu ternyata benar-benar ada, karena ini dokter juga sudah mengatakan bahwa itu tuh ada banget kayak kaitannya gitu loh. Ada juga teman aku yang benar-benar bertahun-tahun dia tuh breakout akhirnya sembuh cuman gara-gara melakukan diet. Dia itu kayak melakukan gak makan turunan keju, susu kayak gitu-gitu. Jadi kita dapat memastikan bahwa makanan itu ada pengaruhnya juga di wajah breakout kita. Ketiga, kurang teratur membersihkan wajah. Nah, ini nih biasanya kita sering lupakan kalau mau bersihin wajah tuh kayak kadang mager juga. Nah, itu juga bisa menyebabkan breakout karena kita nggak tahu berapa banyak debu yang mungkin tuh kayak bersarang di muka kita ataupun kayak masuk ke pori-pori kita. Sedangkan kita tuh kayak udah capek banget, malas banget, jadinya malah kayak rebahan dan ketiduran, kita lupa untuk bersihin muka kan. Nah, itu bisa juga jadi salah satu penyebab breakout. Terus, yang keempat, terlalu sering mencuci muka ataupun menggunakan scrub. Nah, jadi tuh emang bener ya kata orang kalau kita tuh melakukan segala sesuatu tuh harus sesuai porsinya. Jadi kebanyakan ngebersihin muka juga bisa bikin breakout, kayak kurang ngebersihin muka juga bisa bikin breakout. Jadi kalau cuci muka itu tuh cukup 2 kali dalam sehari aja, pagi dan juga malam, gak perlu berlebihan kayak 3 kali, 4 kali ataupun 5 kali kayak biar seger gitu kan niatnya. Padahal itu tuh malah gak bagus banget untuk muka kita, karena produksi minyak di muka kita tuh bakalan kayak hilang dan akhirnya muka kita tuh bakalan kering ataupun bisa kayak
peradangan kan. Nah, peradangan itu yang bisa disebut kayak breakout. Kelima, sering banget pegang-pegang muka. Nah, ini nih kita banget kan kayak gatel banget, kayak ada jerawat ataupun gatal ataupun komedo. Biasanya kita kayak pencet-pencet gitu. Jangan lakukan itu mulai sekarang. Keenam, itu biasanya dikarenakan terlalu keras dalam menggosok muka kita. Ketika kita habis cuci muka, kita pastinya kan kayak lap pakai handuk. Nah, biasanya kayak terlalu keras juga bisa menimbulkan iritasi, karena kulit kita tuh bakalan kayak luka gitu. Nah, itu bakalan bikin munculnya si breakout itu sendiri, karena muka kita dari iritasi jadi peradangan kan, terus jadi menimbulkan jerawat. Terus ini hampir sama juga kayak penyebabnya tuh, kalian sering banget kalau misal ada jerawat satu kan pencet-pencet, ada jerawat satu pencet-pencet. Nah, itu kan kita nggak tahu tangan kita tuh kotor atau bersih. Nah, semisal nih ada jerawat di sini, terus kalian pencet-pencet gitu, abis itu kalau semisal kayak ada cairan yang jatuh ke sini, nah itu bakalan bikin kayak merembet jerawat kalian yang awalnya cuma satu jadi dua. Nah, makanya kenapa kita nggak boleh pencet jerawat, itu alasannya karena ini, karena kita nggak tahu apakah si cairan dari bakteri di dalam jerawat satu ini ketika kalian pencet itu bakalan bener-bener hilang, atau dia malah kayak jatuh ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kayak gitu bakalan bener-bener bikin ngenambah si wajah kalian tuh jadi lebih banyak lagi breakoutnya, ataupun lebih parah lagi kayak jerawatnya lebih banyak kan, pasti lebih pusing kan. Makanya yuk kita tahan dulu kalau misalnya kita lagi breakout, jangan sampai kita sentuh-sentuh jerawat kita walaupun tangan kita tuh gatel banget. Selain penyebab-penyebab itu, bisa juga karena kita lagi stres, itu tuh bakalan memicu hormon kita banget untuk kayak bikin muka kita tuh jadi lebih banyak banget jerawatnya. Jadi kita juga harus mengontrol diri kita baik di dalam maupun di luar. Kayak dari stresnya juga kita jangan terlalu kepikiran juga sama misalnya kita lagi jerawatan ataupun breakout, jangan terlalu dipikirin, karena kalian harus yakin kalau misal kalian juga bisa sembuh. Dan insya Allah semoga kalian yang ngikutin step-step aku ini, kalian juga bisa nyusul aku untuk sembuh juga. Jadi kalian harus semangat. Nah, terus gimana nih cara kita buat mengatasi ataupun pertolongan pertama buat wajah breakout kita? Step-step ini udah aku lakuin selama beberapa tahun terakhir, tapi aku kayak masih sama aja. Terus akhirnya aku kayak nge-combine antara artikel yang aku baca dari Allo Dokter ini yang dikeluarkan oleh dokter langsung, dan aku combine dengan beberapa yang bener-bener aku lakuin, dan itu tuh bener-bener worth it, atau bener-bener kayak oh, ternyata emang beneran ini harus kita lakuin ketika kita tuh punya wajah breakout. Dan aku baru ngelakuin beberapa yang aku combine ini antara artikel dari Allo Dokter dan juga beberapa yang aku dengar dari beberapa orang, dan ini ternyata bener-bener bagus dan bener-bener bekerja, dan akhirnya aku sekarang kayak udah bebas banget dari jerawat. Pertama, kita harus banget nih mengenali kayak penyebab wajah breakout kita tuh apa. Kan aku tadi juga udah sebutin kan ada banyak banget penyebab dari wajah breakout kita itu. Bisa kayak jadi dari sebab makanan, kita tuh banyak banget makan berminyak, mungkin jajan sembarangan, terus banyak minum boba. Nah, itu aku banget kan kayak jajan boba, makan seblak. Nah, itu kalian harus tahu dulu. Kan juga ada yang kayak kebanyakan makan protein atau kayak telur, itu juga bisa kayak bikin jerawatan. Kalau misal kalian jerawatnya benar-benar ekstrim atau banyak banget, mungkin kalian harus memulai kayak diet buat makanan-makanan sehat dulu deh, kayak sabar-sabarin dulu beberapa bulan. Mungkin kayak kalian bisa bikin target 2 ataupun 3 bulan untuk makanan sehat dulu. Yang kedua, stres. Jadi kalian gak perlu memikirkan terlalu banyak, mungkin karena wajah kalian lagi breakout, karena aku yakin kalian juga pasti bisa sembuh dan kalian juga pasti bisa mengatasinya. Jadi jangan terlalu dipikirin. Justru kalau kalian lagi jerawatan, kalian bisa tahu cowok mana sih yang benar-benar tulus cinta sama kalian, ataupun kayak cuma ngincer cantiknya kalian aja. Karena aku tuh dulu pernah banget pas breakout-breakoutnya aku diputusin sama cowok aku karena gara-gara aku tuh kayaknya jelek. Terus sekarang aku udah cantik, jadi dia kayak mencoba menghubungi aku kayak bye gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya harus bersyukur kalau kalian lagi jerawatan terus diputusin sama cowok kalian. Jadi kalian tuh tahu kalau cowok itu emang gak baik buat kalian gitu. Terus ada juga nih, apakah kalian mungkin gak cocok sama skincare yang mungkin kalian lagi coba, ataupun skincare yang lagi kalian pakai. Kayak nggak mungkin cuma skincare aja sih, kayak bedak gitu juga ngaruh loh. Jadi kalian harus tahu benar-benar penyebab kalian itu ataukah dari makanan, stres, ataupun ada dari beberapa skincare yang mungkin gak cocok untuk kalian. Step kedua, kalian harus tahu banget kalian itu punya tipe kulit ataupun tipe wajah yang apa sih. Apakah kering, sensitif, mungkin normal, ataupun berminyak. Itu adalah step yang paling penting untuk kalian memulai semua atau apa ya, kayak memulai perjalanan kalian untuk sembuh dari breakout. Karena kalian gak akan sembuh kalau kalian tuh gak tahu tipe muka kalian tuh apa. Jadi kayak gimana kalian bisa mengobati wajah-wajah kalian yang lagi breakout itu kalau kalian aja gak mengenali wajah kalian, ya kan? Jadi kita harus tahu dulu. Mungkin kalian bisa searching kayak apa sih kalau misal kulit berminyak tuh, kayak apa sih kalau kulit kering. Itu penting banget untuk beberapa skincare yang nantinya kalian akan pakai.
Ketiga, setelah kalian menentukan tipe kulit wajah kalian itu tipe yang apa, kalian boleh memilih beberapa skincare yang cocok untuk kulit wajah kalian, tapi sesuai step by step. Ini adalah hal-hal yang terpenting dan jangan pernah kalian skip omongan aku yang ini, karena nantinya bakal akan fatal kalau kalian skip, karena ini penting banget. Kalian bisa pilih skincare itu dari step by step ataupun tahap per tahap. Jadi, kenapa aku tuh nggak sembuh bertahun-tahun setelah mengalami breakout, itu adalah kesalahan aku di sini. Karena aku dengar produk ini bagus, aku coba serangkaiannya, kayak facial wash, krim malam, krim pagi, serum, aku coba semuanya. Ada yang bilang bagus toner ini, serum ini, aku coba lagi. Nah, itu adalah salah satu kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena kita itu nyoba produk itu serangkaian secara bebarengan, dan itu tuh kayak salah banget. Dan ternyata yang benar itu kita harus nyoba step by step. Contohnya kayak gini, kalian membutuhkan yang paling penting itu adalah facial wash kan pastinya. Jadi pertama kalian pilih dulu facial wash yang cocok untuk kulit kalian tuh apa, ataupun kayak yang klaimnya itu sesuai dengan keluhan kalian saat ini tuh apa. Kayak semisal nih kulit kalian berminyak, kalian cocok pakai produk A, kalian coba dulu beli satu itu facial wash, dan selama 3 hari itu kalian cuma pakai si facial wash ini aja. Jangan pernah kalian pakai serum, krim, obat total jerawat, atau apapun itu. Kalian cuma boleh nyoba si facial wash ini aja selama 3 hari itu. Ataupun ya kalian kalau kalian mau 2 hari atau 1 hari aja cukup, itu it's okay sih buat kalian. Kalau aku biasanya kayak sekitar 3 harian. Terus setelah kalian lagi nyoba facial wash itu, kalian amati baik-baik. Kayak semisal hari ini jerawat aku ada 5. Kalau kalian perlu, kalian hitung, karena dulu tuh bener-bener aku hitung, kayak sehari aku punya jerawat 20. Itu nggak apa-apa, walaupun sedih banget, aku beneran sedih banget, kayak ya ampun jerawat aja ada 20, dan itu tuh masih kayak belum ada yang jerawat kecil-kecil gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, kalian nggak usah sedih karena jerawat itu bakalan hilang. Jadi kalian pas cuci muka nih, kalian nyoba facial wash 1, kalian hitung hari ini ada jerawat 20. Hari kedua aku pakai facial wash ini, apakah jerawat aku tuh berkurang dari 19, ataupun yang 5 itu berkurang, atau malah nambah jadi 21, ataupun gak berkurang sama sekali, jadi kayak stuck gitu-gitu aja. Nah, kalian bisa amatin kayak gitu. Terus kalau semisal jerawat itu nambah dari 20 ke 21 dalam 3 hari ini, otomatis itu gak cocok buat kalian. Kalian harus stop pakai si facial wash ini. Tapi kalau semisal kalian cocok, ataupun kayak kering, ataupun jerawatnya nggak nambah, jadi kayak stuck 20 aja di 3 hari itu, kalian bisa lanjutin pakai si facial wash ini. Jadi kalian lanjutin nggak apa-apa. Setelah kalian udah tahu kalau kalian cocok pakai facial wash ini, langkah kedua mungkin kalian bisa nyoba moisturizer. Jadi terserah kalian mau nyoba apa, mau step by stepnya apa, mungkin toner dulu atau serum dulu, terserah. Kalau biasanya aku langsung nyobain moisturizer gitu, jadi aku 3 hari itu juga pakai si moisturizer ini aja, nggak pakai apa-apa. Tapi karena emang facial wash itu penting dan kita ngerasanya nggak bikin nambah, jadi kita pakai facial wash itu juga. Setelah itu kita pakai si moisturizer ini juga. Kita hitung lagi jerawat kita tuh ada berapa sih, apakah nambah atau enggak ketika kita pakai moisturizer ini. Ketika nambah, otomatis kalian nggak cocok sama si moisturizer ini, jangan pernah kalian pakai lagi. Tapi kalau mungkin stuck di situ-situ aja, ataupun mungkin malah bikin jerawat kalian berkurang, kalian baru bisa pakai produk ini. Setelah itu baru kalian bisa lanjutin step by step yang lainnya, kayak mungkin toner, kalian coba dan ulangin kayak gitu lagi. 3 hari pakai itu aja, 3 hari pakai itu aja. Kalau semisal udah cocok semua kayak facial wash sama moisturizer, kalian buat tambahin toner. Jadi kalian sehari pakai 3, facial wash, moisturizer, dan juga toner. Kalau bikin jerawatan, otomatis berarti kalian nggak cocok sama si toner ya. Tapi kalau kalian nggak yakin, mungkin kalian juga bisa kayak dalam 3 hari itu kalian nyoba si tonernya aja, nggak pakai facial wash ataupun nggak pakai moisturizer. Itu bakalan lebih bagus karena kalian jadi tahu apakah produk ini cocok atau enggak buat kalian. Terus tips selanjutnya adalah cuci muka 2 kali dalam 1 hari. Jadi dulu tuh aku pernah banget kayak cuci muka sehari 5 kali, karena aku tuh capek banget jerawatan dan risih banget, kayak gatel banget gitu kan. Jadi aku cuci muka tuh sampai 5 kali, ternyata malah bikin kulit aku tuh kering dan gak sehat banget. Dari situ aku baru tahu kalau ternyata kita tuh harus secukupnya aja, karena kita tuh di muka kita tuh ada juga kayak berproduksi minyak yang nantinya kalau misalnya kita cuci muka terlalu banyak itu malah akan bikin iritasi lagi. Jadi cukup 2 kali aja dalam 1 hari, pagi dan juga malam, kayak membersihkan dan juga membersihkan ketika mau tidur. Terus ini juga termasuk step penting juga, bedakan handuk untuk badan kalian dan juga handuk untuk wajah kalian. Ini aku baru menyadari 1 tahun terakhir, karena dulu aku
masih kayak apa sih cuman handuk doang masa kayak pengaruh ke jerawat, padahal itu tuh benar-benar ngaruh banget. Aku bisa sembuh itu karena aku ganti handuk pakai tisu awalnya, tapi karena akhirnya tisu itu emang boros, jadi akhirnya aku beli handuk kecil, jadi aku bisa bedain handuk untuk badan dan juga handuk untuk wajah. Kenapa? Karena kita nggak tahu walaupun kita udah mandi apakah bakteri yang di tubuh kita tuh udah benar-benar hilang, ataupun nanti malah bakteri yang dari tubuh pindah ke muka kita, kan itu kayak malah bikin nambah jerawat kan. Nah itu tuh benar-benar penting banget, tapi kita tuh kayak nggak sadar banget kalau itu tuh ternyata bisa bikin kita jerawatan. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya handuk kecil, kalian bisa juga pakai tisu. Cuma tisu itu kadang boros. Kalau kita tuh kayak sehari kayak cuci muka 5 kali aja udah habis 5 lembar, dan itu kayak nggak ramah lingkungan gitu kan kalau misal tisu. Terus step selanjutnya ini adalah biasanya yang orang-orang lupa, yaitu menggunakan moisturizer ataupun pelembab. Jadi kita kadang tuh nggak sadar kayak kita fokusnya ke jerawat, itu tuh bikin kulit kita kering, yang ada malah bikin makin iritasi, nggak bikin makin sembuh kan. Nah itu aku juga baru menyadari kayak beberapa bulan terakhir ini kalau ternyata kunci kita sembuh dari wajah breakout itu sebenarnya kita kayak mengokohkan skin barrier kita dulu. Kayak fondasinya, kalau misalnya dari rumah tuh fondasinya tuh kita harus kokoh dulu. Gimana cara mengkokohnya? Dengan cara kita pakai moisturizer, karena kulit kita bakalan lembab. Itu kan benar-benar kekunci banget kelembapannya. Jadi dari situ kita baru bisa pakai step-step lainnya. Jadi ternyata moisturizer tuh penting banget walaupun kalian tuh lagi breakout. Bahkan kalau lagi breakout kita tuh lagi penting-pentingnya pakai moisturizer. Jadi kalian jangan sampai lupa, karena ini benar-benar step yang biasanya orang tuh lupa nggak pakai ini. Terus step selanjutnya jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Even kalian tuh nggak mau pegang muka kalian, tapi kita nggak tahu kan refleks tangan kita tuh kayak apa, kayak semisal gatel ataupun kayak aduh kayak gemes banget sama jerawat. Jadi pastikan tangan kalian tuh bersih dulu aja deh kak, walaupun kalian nggak mau pegang muka kalian, karena kita tuh benar-benar nggak tahu refleks kita kadang kayak nyamuk kayak gini ya. Kalau tangan kita kotor tuh kan malah bikin nambah jerawat lagi, bikin bakterinya tambah lagi. Jadi kalian pastiin kalau tangan kalian itu selalu bersih. Kalau sekarang lagi covid juga, jangan lupa untuk selalu bawa hand sanitizer. Kalian bisa semprot-semprot tangan kalian terus, jadi kalian tuh bisa memastikan kalau tangan kalian itu bersih dan juga steril. Dan kalau nggak penting-penting banget, jangan pakai make up. Walaupun itu kayak cuma bedak tabur, aku saranin untuk stop dulu. Dan sekarang kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, kalian harus rapet dan pastiin kalau muka kalian tuh nggak kena debu. Jadi kalau misalnya kalian ketumpuk make up, muka kalian tuh bakalan lebih kotor gitu loh. Dan make up itu kan bakal masuk ke pori-pori. Nah itu juga bisa yang kayak muka kalian tuh lagi peradangan, kena make up itu pasti lebih banyak lagi peradangannya. Dan aku tuh sering bandel banget dulu, aku tetap selalu make up karena aku kayak malu banget gitu kan kalau jerawatan ataupun kayak lagi banyak bekas jerawat. Kalaupun kalian kepaksa banget untuk menggunakan make up, nggak apa-apa, tapi langsung cepet-cepet bersihin. Dan mungkin kalian bisa kayak 2 kali ataupun 3 kali dalam ngebersihinnya pakai si beberapa cleanser, karena kita nggak tahu kalau muka kita jerawatan itu kan pori-pori bener-bener kayak kebuka banget, dan kayak dia tuh lebih cepet banget untuk menyerap kotoran. Jadi kita tuh harus bener-bener kayak bersih banget biar nggak ada tersisa dan nggak nimbul jerawat lagi. Nah step terakhir ini juga adalah step terpenting banget. Jangan lupa untuk selalu minum air putih, karena air putih tuh benar-benar bisa kayak ngeluarin kotoran-kotoran yang dari tubuh kita. Atau kalian juga bisa minum kayak rendaman air lemon, itu juga bagus banget untuk tubuh kalian. Nah segitu aja tips-tips dari aku. Kalian jangan pernah untuk patah semangat, karena akhirnya aku juga bisa sembuh dari breakout aku setelah bertahun-tahun. Dan aku juga yakin kalau kalian juga pasti sembuh, asal kalian bisa mengikuti beberapa step terpenting yang pernah aku bilang tadi. Kalian juga bisa catat atau kalian juga bisa kayak bikin checklist biar kalian tuh nggak lupa step-step apa aja yang perlu kalian lakukan. Dan jangan lupa untuk selalu mengontrol otak kalian untuk selalu positive thinking. Kalau kalian bisa sembuh, kalau kalian bisa melewati ini, kalau kalian bisa punya muka yang mulus lagi, cantik lagi, kalian nggak apa-apa, karena semua akan melewati fase ini. Kayak jerawatan breakout itu nggak masalah, itu juga bukan hal yang besar, karena kita juga pasti bisa akan sembuh gitu. Jadi semangat terus. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya ke aku, kalian boleh DM ke Instagram aku. Di sini aku udah cantumin. Aku akan dengan sangat senang hati untuk menjawab beberapa pertanyaan kalian mengenai wajah breakout, karena kayaknya aku tuh udah katam banget kalau permasalahan breakout wajah, bener-bener kayak katam, udah habis berapa banyak uang juga. Dan di next video aku juga akan ngasih tahu kayak produk-produk apa aja yang mungkin pernah aku pakai sehingga aku bisa mendapatkan wajah aku yang normal, gak berjerawat lagi. Dan produk ini tuh kayak affordable banget, kayak cuma 50-60 ribu. Jadi kalian bisa aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan
ketinggalan untuk next konten aku tentang produk-produk apa aja yang bisa menyembuhkan jerawat aku. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih udah mau nonton video pertama aku di my YouTube channel. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like ataupun kalian juga boleh kalau mau share ke teman kalian yang mungkin lagi breakout. Bye bye, thank you, I love you.